Bupati Indramayu Luki Hakim terus menjadi sorotan setelah ia diketahui melakukan perjalanan liburan ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri. Seperti diketahui, Luki diketahui bertamasya bersama keluarganya ke Jepang pada 2 hingga 7 April 2025. Polemik semakin memanas setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan teguran lewat unggahan di media sosialnya. Akibat tindakan tersebut, Luki dipanggil oleh Kemendagri untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 8 April 2025 kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama 2 jam di mana Luki mendapat 43 pertanyaan terkait perjalanan liburannya. Saya nunggu harus klarifikasi dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini ada Pak Wamen, juga tadi sudah diperiksa di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, dan insya Allah besok sore saya akan ke Bandung menghadap beliau juga. Di Inspektorat tadi apa yang ditanyakan dan apa yang dijelaskan Pak Luki? Ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat secara umum ya. Berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Jadi beliau tidak paham soal itu. Mantan aktor tersebut menganggap liburannya saat Idul Fitri merupakan kegiatan pribadi yang tak perlu mengantongi izin Kemendagri. Namun, pandangan itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Sebagai pejabat publik, kepala daerah diwajibkan untuk mengantongi izin resmi dari Kemendagri sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk urusan dinas maupun pribadi. Dalam pemeriksaan itu, Luki Hakim menyertakan bukti-bukti selama perjalanan liburannya ke Jepang yang murni liburan keluarga. Betul, saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Mendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya. Jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi keluar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Ya, asumsi saya itu adalah hari kerja, maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja, maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Juga saya sampaikan bahwa
Kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Nah, kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak dari para kepala daerah. Dengan persoalan ini maka kepala daerah yang lain lebih memahami bahwa kepala daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi. Dalam keterangannya, Lucky Hakim menjelaskan bahwa perjalanan tersebut murni bersifat pribadi dan dibiayai dengan dana pribadinya tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, absennya izin dari Kemendagri dinilai sebagai pelanggaran administratif yang dapat berimplikasi pada aspek etika kepemimpinan. Beberapa pihak menilai bahwa tindakan Lucky mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan bagi pejabat daerah. Dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-bukti. Yang bersangkutan memahami bahwa keluar negeri harus atas izin Menteri Dalam Negeri, namun berasumsi izin tersebut tidak berlaku pada saat libur atau cuti bersama. Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan, dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman, masih akan melakukan pemanggilan kepada subjek yang disebutkan oleh Pak Bupati pada saat pemeriksaan tadi. Dalam pernyataannya, Deddy Mulyadi menyampaikan apresiasi atas kesediaan Lucky Hakim untuk mengikuti proses pemeriksaan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Namun, Deddy juga menyisipkan pesan yang bernada sindiran terkait tindakan Lucky Hakim. Ia menekankan pentingnya kepala daerah untuk memahami aturan yang berlaku dan memprioritaskan tanggung jawab kepada masyarakat. Buat Pak Lucky Hakim, Bupati Indramayu, saya mengucapkan terima kasih telah kembali ke Indonesia, kembali ke Indramayu, dan telah mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Kemendagri, dan yang paling utama adalah Pak Bupati Indramayu secara terbuka mengakui kesalahan, dan itu adalah sikap yang sangat baik untuk seorang pemimpin. Teruslah bekerja, teruslah berkarya, perbaiki berbagai kekurangan, sempurnakan apa yang harus disempurnakan. Indramayu tantangannya berat, infrastrukturnya masih buruk, masyarakatnya, pendidikannya harus terus ditingkatkan, kebersihan lingkungannya harus terus diutamakan, dan layanan birokrasinya harus terus dimaksimalkan. Kemiskinannya harus segera diatasi, pendidikan yang harus menjadi tulang punggung utama di Indramayu. Dan yang paling dekat adalah mari kita sama-sama selesaikan masalah penyapu koin, karena itu menyangkut citra dan harkat martabat sebuah wilayah. Kolaborasi,
adalah syarat kita untuk membangun kemajuan Indramayu. Selamat bekerja Pak Luki Hakim. Terus melangkah, jangan pernah menyerah. Jadi ketika saya di Jepang, saya melihat ada Pak Gubernur memposting di Instagramnya kalau tidak salah. Saya langsung WA beliau, izin Pak Gubernur, mohon siap salah. Kan kalimatnya kalau nggak salah, lain kali kalau pergi ke Jepang, izin dulu ya. Wah, berarti saya harus izin kan gitu. Saya langsung, izin Pak Gubernur, saya nanti tanggal 8 sudah di Indramayu kok. Nah, Pak Gubernur bilang bahwa bukan tentang tanggal 8-nya, tapi pergi ke luar negerinya. Punten Pak Gubernur, saya ini cuti bersama. Lalu beliau ngasih tahu bahwa kepala daerah itu walaupun semuanya pada libur, tapi kepala daerahnya tidak. Disitulah, oh maaf Pak Gubernur, saya salah. Baik, saya akan menghadap kementerian, saya akan menghadap Pak Gubernur. Waktu retret disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, termasuk sanksi-sanksinya. Dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu sebelum bergeser menuju Parade Senja. Namun Pak Bupati tadi mengakui bahwa beliau melewatkan konsentrasi pada sesi itu seperti tadi. Ibarat pepatah, nasi telah menjadi bubur. Luki Hakim menyatakan kesiapannya untuk menerima konsekuensi atas perjalanannya ke Jepang yang dilakukan tanpa izin dari Mendagri. Meskipun ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk kelalaian terhadap tugasnya sebagai kepala daerah. Luki menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak Kemendagri atas tindakannya yang tidak sesuai prosedur. Ia juga menerima berbagai masukan yang diberikan untuk memperbaiki pemahaman dan kepatuhannya terhadap aturan yang berlaku. Jadi begini, suatu perbuatan itu kita lihat niatnya. Tapi niatnya apapun, perbuatan adalah perbuatan. Jadi yang saya lakukan itu adalah satu perbuatan. Niat saya tidak seperti itu, tapi karena sudah terlanjur saya lakukan, ini saya harus siap dengan segala konsekuensi yang sudah saya lakukan. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua kan gitu. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta maaf. Saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemendagri seperti apa.